Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Dalam laporan statistik kali ini, topik yang kami teliti ialah mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa selama pembelajaran online, terutama dalam penggunaan internet dari segi sumber daya teknologi dan biaya. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Marvin Immanuel Dirgantoro dengan NPM 191007111 yang akan menemani teman-teman sekalian hingga akhir video ini. Dan ada juga Desidera dengan NPM 191006914. Ada juga Immanuel Chandra dengan NPM 191007140. Dan yang terakhir ada Abista Gandewa dengan NPM 191007073. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia mulai terkonfirmasi kasus COVID-19 sejak bulan Maret tahun lalu. Sejak saat itu, terjadi penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat, serta dampak yang bisa dirasakan oleh berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah bidang pendidikan, di mana sebelumnya melakukan pembelajaran secara aktif dan tatap muka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan surat keputusan nomor 13A terkait penetapan masa darurat akibat virus corona, dan pada tanggal 17 Maret, Kemendikbud memutuskan pembelajaran seluruhnya dilaksanakan secara daring, yaitu melalui platform yang dapat dimanfaatkan, antara lain Google Classroom, Video Converse, telepon atau live chat, Zoom, Webex, Google Meet, maupun WhatsApp Group. Namun dalam penerapannya, tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan belajar, karakteristik, dan gender masing-masing peserta didik. Selain itu, banyak mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh finansial dan ketersediaan sumber daya teknologi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana perbedaan ketersediaan sumber daya teknologi dalam perspektif gender. Dan yang terakhir ialah bagaimana perbedaan psikologis mahasiswa untuk melakukan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dengan metode uji regresi linear berganda, uji independent test, dan ANOVA, dapat dilihat pengaruh dari pandemi saat ini. Hal itulah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa selama pembelajaran online, terutama dalam penggunaan internet dari segi sumber daya teknologi dan biaya. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh finansial dan ketersediaan sumber daya teknologi terhadap kesiapan psikologis mahasiswa, perbedaan ketersediaan sumber daya teknologi dalam perspektif gender, dan perbedaan kesiapan psikologis mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring berdasarkan tingkat semester di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, dalam poin keempat ini, penelitian menggunakan beberapa poin penting sebagai kajian pustakanya, yaitu yang pertama terdapat kualitas pembelajaran, yang kedua pembelajaran daring, dan yang ketiga ialah hambatan pembelajaran di masa pandemi. Kualitas pembelajaran diukur dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi, serta kesiapan mahasiswa. Kualitas kesuksesan pembelajaran dengan metode e-learning merupakan faktor komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa, serta respon balik dari dosen. Mahasiswa banyak yang terbebani dengan pembelajaran daring, karena mahasiswa tetap membutuhkan cara konvensional dengan menggunakan laboratorium sehingga materi yang diajarkan dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami. Pembelajaran daring membutuhkan peran aktif antara dosen dan mahasiswa. Komunikasi sangat diperlukan pada masa seperti ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maksud. Salah satu hal yang menjadi kendala besar bagi mahasiswa tingkat atas yang sedang mengajarkan skripsi adalah ketersediaan waktu antara dosen dan mahasiswa yang tidak sama. Selanjutnya yaitu hambatan pembelajaran di masa pandemi, di mana finansial menjadi hal yang berpengaruh dalam keberlangsungan metode daring. Mahasiswa sebagian tidak dapat mengikuti kuliah online karena tidak memiliki uang untuk membeli kuota internet. Hal lain yang menjadi kendala terbesar dalam terciptanya metode pembelajaran yang maksimal yaitu mengenai pemahaman teknologi. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk mahir dalam perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, kurangnya akses teknologi atau akses internet yang cepat dan handal dirasakan oleh siswa di daerah pedesaan dan dari keluarga yang kurang beruntung. Penelitian ini menggunakan data primer yang telah didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form. Metode sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling agar memudahkan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria yang ditetapkan pada metode purposive sampling adalah
mahasiswa yang sedang berkuliah di era pandemi COVID-19 dan adanya penyelenggaraan kuliah online yang dilakukan oleh pihak kampus. Dengan jumlah data 75 responden, data yang didapatkan dari lapangan memiliki 5 variabel, yaitu yang pertama psikologis, yang kedua finansial, yang ketiga facilitating condition, keempat jenis kelamin, dan yang terakhir ialah semester. Untuk menyimpulkan hasil, penelitian ini menggunakan teknik uji normalitas dalam bentuk histogram, di mana data dapat dikatakan berdistribusi normal jika kurva yang berbentuk menyerupai lonceng. Kurva histogram variabel finansial, facilitating conditions, dan psikologi menghasilkan distribusi normal. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Adalah uji statistik parametrik yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah variabel finansial dan facilitating condition dengan variabel dependen psikologis. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh finansial dan facilitating conditions terhadap psikologis mahasiswa. Hasil analisis regresi menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel facilitating conditions dan finansial terhadap psikologis mahasiswa, sehingga perlu adanya bantuan finansial dan sumber daya teknologi yang disediakan oleh pemerintah dalam mendukung pembelajaran daring. Dikarenakan uji independen T merupakan uji statistik parametrik, maka diperlukan uji normalitas. Hasil uji normalitas untuk setiap kelompok dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk yang menunjukkan data semua kelompok berdistribusi normal. Maka, bisa dilanjutkan dengan uji T independen. Uji T independen digunakan untuk menganalisis perbedaan ketersediaan sumber daya teknologi berdasarkan gender. Pada uji homogen dengan uji Levin, data kelompok bersifat homogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ketersediaan sumber daya teknologi antara mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terakhir yaitu analisis variansi, yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Analisis variansi digunakan untuk menganalisis perbedaan kesiapan psikologis mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring di masa pandemi berdasarkan semester mahasiswa. Metode yang dilakukan berhasil menemukan beberapa implikasi yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan, serta diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Hasil uji normalitas untuk setiap kelompok dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana seluruh kelompok semester pada penelitian ini berdistribusi normal. Lalu, hasil uji homogenitas untuk melanjutkan uji ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan psikologis mahasiswa dalam pembelajaran daring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kesiapan secara psikologis mahasiswa dari berbagai tingkat semester. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa finansial dan ketersediaan sumber daya teknologi berpengaruh terhadap kesiapan psikologis mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring. Terdapat perbedaan ketersediaan sumber daya teknologi antara gender laki-laki dan perempuan, serta tidak terdapat perbedaan kesiapan psikologis mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring berdasarkan tingkat semester. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.